Sedikit mengulang dari part kemarin, Juge menjelaskan jika tidak mungkin naik tiba-tiba untuk saat ini. Kyuuji adalah protagonis dari cerita. Jika protagonis tidak ada, ceritanya akan runtuh. Namun Kyuuji tidak mau tahu dan menyuruh Juge untuk menulis apa yang dia katakan. Dan Juge pun mulai menulisnya. Sesuai apa yang ditulis, Kyuuji mulai merasakan bahwa dia akan naik. Namun setelah selesai, dia terkejut karena dia sama sekali tidak merasakan apapun. Juge kembali menjelaskan jika itu tidak akan berhasil, sebab itu harus konsisten secara logis dengan dasar-dasar dunia. Kyuuji tak percaya, dia kecewa bahwa kebenaran dunianya hanyalah sebuah novel. Semua kebahagiaan dan kesedihan ada di tangan seseorang, dan masa depannya hanyalah lintasan yang ditentukan. Bahkan emosinya berubah setiap saat hanya karena tulisan. Dalam hati Juge, Kyuuji yang aku tulis adalah individu berkemauan keras yang suka mengendalikan takdirnya sendiri. Pasti sangat meresahkan baginya untuk mengetahui bahwa dia hanyalah sebuah karakter dalam sebuah novel yang sedang dikendalikan. Kamu kasihan pada aku ya, ucap Kyuuji setelah melihat wajah Juge. Sembari berkeringat, Juge membantah jika yang dikatakan oleh Kyuuji tentang semua yang ada di tangannya itu sama sekali tidak benar. Juge tidak bisa asal menulis kalau Kyuuji akan naik, karena semuanya haruslah masuk akal secara logis. Juge juga menjelaskan jika untuk karakter, setiap tindakan harus konsisten dengan apa yang seharusnya dapat mereka lakukan dan katakan. Dan yang harus Kyuuji lakukan adalah memilih salah satu opsi yang memungkinkan, dan itulah yang harus Kyuuji lakukan, bukan yang bertentangan dengan desain karakter. Beberapa orang mengatakan bahwa setelah sebuah karakter ditulis, penulis tidak lagi memiliki kendali atasnya, dan kehadiran Kyuuji adalah bukti terkuat dari pernyataannya itu. Maksudmu, aku memilih untuk menyukai pria itu, ucap Kyuuji sembari mengusap pedangnya. Juge ketakutan. Dia telah salah mengucapkan kata yang dapat menghilangkan nyawanya. Juge tidak membantahnya. Dia tahu kalau Kyuuji adalah orang yang paling kuat di dunia. Jadi, itu bukan pilihannya sendiri. Juge tahu jika seorang yang memiliki rasa hormat dan persepsi yang begitu tinggi jatuh cinta pada seorang murid baru. Namun dalam pikiran Juge, novel yang dia buat ini adalah sebuah novel harem, dan mendapatkan wanita yang tampaknya sulit didapatkan adalah bagian terbaik dari sebuah novel harem. Jika tidak demikian, maka tidak ada yang akan membacanya. Akhirnya, Kyuuji dapat memahaminya karena ini bukanlah pilihan yang dapat dia buat. Namun Kyuuji berpesan kepada Juge agar dia sebagai penulis setidaknya dapat memiliki pengaruh tertentu pada konsistensi ceritanya. Bahkan jika sampai terlewatkan, seharusnya itu dapat diperbaiki nantinya. Juge paham dia dapat meringkasnya sedikit untuk dirinya. Namun dalam pikirannya, Juge sedikit menyesal telah membuat Kyuuji begitu pintar. Tak lama kemudian, tubuh Kyuuji perlahan mulai menghilang. Namun sebelum menghilang, dia berpesan kepada Juge agar dia terus menulis. Namun tak peduli metode apa yang harus Juge gunakan, dia tidak boleh menulis hubungan apapun tentang Chu Tiange. Kyuuji mengancam jika Juge terus menulis tentang Chu Tiange, maka dia tidak akan ragu lagi keluar, dan setelah itu Juge tidak akan bisa menulis lagi. Setelah melihat Kyuuji menghilang dari hadapannya, Juge 100% percaya bahwa Kyuuji benar-benar tidak berbohong. Juge sempat ragu dengan Kyuuji, sebab dia seharusnya adalah seorang kultivator yang selalu berperang melawan surga
dan bersaing satu sama lain. Mereka seharusnya tidak akan ragu menghabisi siapapun, walaupun itu bukan anggota dari sekte gelap. Berdasarkan karakter yang dia tulis untuknya, kemungkinan besar jalannya adalah menghabisi dirinya, yaitu sang dewa pencipta. Juga menduga kalau Kyuuchi tidak langsung menghabisinya karena dia tahu jika dewa penciptanya jika sampai mati, maka dunianya juga akan runtuh. Setelah selesai memikirkan tentang Kyuuchi, juga ingat jika dia belum memikirkan jalan cerita selanjutnya. Apalagi karakter utamanya keluar dari novel dan memaksanya untuk mengubah ceritanya. Namun juga sadar bahwa dia tidak harus mengikuti protagonis. Jadi dia akan terus menulis sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Panel berpindah di dalam novel. Kyuuchi akhirnya kembali ke tubuh aslinya. Saat dia membuka matanya, Kyuuchi langsung mengingat kalau dunianya saat ini hanyalah sebuah novel. Dia ragu apakah semua yang dia lakukan ini nyata atau tidak. Bahkan mungkin ini adalah sebuah kehendak dewa. Kyuuchi juga ragu apakah dia akan mengandalkan dewa pencipta ini yang bahkan sangat lemah hingga untuk menghabisi seekor ayam saja dia tidak akan sanggup. Sekarang Kyuuchi sudah berhasil menembus penghalang dan yang harus dia lakukan sekarang hanyalah mencari cara untuk melewati penghalang itu kapan saja dan tinggal di negeri asing itu. Menurut Kyuuchi, jatuh cinta pada seorang murid adalah sebuah lelucon. Jika dia harus jatuh cinta, maka dia akan jatuh cinta kepada sang pencipta dunia ini. Kyuuchi salah tingkah setelah sadar dengan apa yang dia katakan. Dia kesal karena Chuge berani menulis itu. Dan memang benar, itu adalah cerita yang ditulis oleh Kyuuchi. Chuge sangat capek dan sangat mengantuk. Chuge membayangkan kalau Kyuuchi datang kepadanya dan menjadi pasangannya. Namun tak lama kemudian, Kyuuchi tiba-tiba memegang sebuah pedang dan langsung melompat ke arahnya dan akan menghabisinya. Namun itu hanyalah sebuah mimpi saja. Chuge langsung bangun karena dia sangat terkejut melihat Kyuuchi menghunuskan pedang ke arahnya. Chuge mencoba menenangkan dirinya karena dia tahu Kyuuchi tidak akan melintasi dunia kapan saja karena dia akan mati jika melakukannya. Setelah itu, Chuge berjalan ke arah laptopnya dan ingin melihat pendapat para pembaca. Menurut pembaca, ini terlalu cepat. Namun Chuge tidak sependapat karena ini hanyalah pendahuluan saja. Kyuuchi belum jatuh cinta dan ini bahkan bukan permulaan. Chuge juga mengatakan bahwa aspek yang paling penting dari cerita adalah rasa ketegangannya. Namun semua orang setuju bahwa sesuatu akan segera terjadi. Jadi Chuge tidak mau disalahkan karena dia akan melakukan hal yang tak terduga. Selain itu, Chuge juga dilarang oleh Kyuuchi tidak mengizinkan dia menulis sesuai dengan naskah aslinya. Maka Chuge hanya akan mengatur ulang garis besar dan melewati spekulasi semua orang. Chuge takut novelnya akan gagal. Namun yang paling penting adalah menyelamatkan hidupnya. Juga ingin menanyakan pendapat dari Yang Qiren. Dia juga ingin mengucapkan selamat atas novelnya yang memperoleh 400 pelanggan per jam. Chuge telah sampai di depan kamar Yang Qiren. Namun sebelum mengetuknya, Yang Qiren telah membuka pintunya. Namun juga terkejut karena ternyata Yang Qiren akan pindah dari sana. Panel berpindah di sebuah tempat minum di pinggir jalan. Di sana, Yang Qiren minum begitu banyak. Dia menceritakan bahwa novel barunya telah dilaporkan. Sontak saja, hal itu membuat Chuge sangat terkejut. Yang Qiren menjelaskan bahwa karyanya dikatakan telah menggunakan masa lalu untuk menyindir politik jahat saat ini. Setelahnya,
editor menyuruhnya untuk menghentikan dulu sebentar dan kemudian melepaskannya lagi setelah kontennya telah berubah. Juga menenangkan Yang Qiren. Dia mengatakan kalau loyalitas pembacanya sangatlah kuat. Jadi Cuge menyuruh Yang Qiren untuk cepat mengubahnya karena masih ada kesempatan. Namun Yang Qiren sudah putus asa. Dia tidak yakin kalau dilepaskan lagi, pasti tidak akan ada yang mau membacanya. Selain itu, Yang Qiren belum pernah melakukannya sama sekali. Jadi, dia tidak tahu bagaimana cara untuk mengubahnya. Yang Qiren terus saja menceritakan keluh kesahnya saat menulis novel. Dari pelanggannya di novel yang sebelumnya hanyalah lusinan saja. Bahkan punggungnya sampai sakit karena dia terus menulis selama 10 jam per hari. Yang Qiren menanyakan kepada Cuge apakah dia kurang bekerja keras hingga hasilnya tidak maksimal. Namun menurut Cuge, Yang Qiren sudah cukup bekerja keras, bahkan lebih keras darinya. Dalam hati Cuge, selama hampir 2 tahun ini, Yang Qiren berada di dasar penulis novel, bergegas menerbitkan 1 buku per tahun. Ini adalah karya ketiganya yang akan diterbitkan. Demi penulisan novel ini, dia menghentikan kerjaannya sebagai pengantar makanan. Tapi hasilnya sangat buruk. Tapi di industri ini ada terlalu banyak orang yang berakhir seperti ini. Yang Qiren tak putus asa. Justru ini adalah kesempatan besar baginya untuk berkumpul dengan keluarganya dan memulai kehidupan normal lagi. Dan akhirnya, Yang Qiren pun pergi meninggalkan Cuge setelah berpamitan dengannya. Cuge pun akhirnya berjalan kembali sendirian. Dia tahu kalau sebenarnya situasinya tidak beda jauh dengan Yang Qiren. Dia bosan dengan pekerjaannya dan mengubah karirnya menjadi seorang penulis novel. Novel pertama yang dia tulis hampir tidak cukup untuk makan, dan setelah 2 atau 3 novel baru lebih baik. Namun Cuge masih jauh lebih baik dibandingkan dengan Yang Qiren. Keluarganya tidak mengendalikannya ataupun memaksanya untuk menuju ke arah yang mereka inginkan. Cuge mulai penasaran dengan keadaan orang tuanya. Selain menyuruhnya untuk melakukan kencan buta dan segera menikah, dia benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan orang tuanya. Tiba-tiba, ada seseorang yang melewati Cuge dengan sangat cepat. Cuge benar-benar terkejut. Dia tidak tahu sejak kapan gadis itu ada di hadapannya. Gadis itu menoleh ke arah Cuge. Namun dia buru-buru memalingkan mukanya karena malu dengan Cuge. Dan Cuge justru berpikir kalau gadis itu takut padanya. Dan akhirnya Cuge ingat kalau gadis itu adalah gadis yang tinggal di sebelah kamarnya. Yang Qiren pernah memberitahukan bahwa gadis itu adalah streamer game. Dan menurut Cuge, seorang streamer juga tidak berjalan baik karena dia pergi minum juga. Cuge juga mengingat kalau Yang Qiren pernah menyukainya. Cuge pun akhirnya sampai di rumahnya. Setelah membuka pintu, Cuge terdiam sejenak karena di rumahnya sama sekali tidak ada orang yang dapat diajak bicara. Namun tak lama kemudian, sebuah pedang panjang menempel di leher Cuge yang membuatnya sangat terkejut. Ternyata itu adalah pedang milik Kiwuji. Kiwuji langsung menanyakan apa hukuman yang dia minta untuk apa yang telah dia tulis tentangnya. Bukannya takut, Cuge justru berterima kasih kepada Kiwuji. Kiwuji heran karena Cuge tidak takut, justru berterima kasih padanya. Cuge pun mengatakan kalau dia senang karena Kiwuji berada di sini sekarang. Apakah yang akan dilakukan oleh Kiwuji pada Cuge? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.